Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jesus inside me. Tepuk pahlawan. Aku pahlawan. Pahlawan. Kuat. Kuat. Tepuk pahlawan. Aku pahlawan. Kuat. Tepuk pahlawan. Aku pahlawan. Kuat. Tepuk pahlawan. Aku pahlawan. Kuat. Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Dadah. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. God bless you. Tempe anget-anget itu paling enak dimakan. Kakak makan dulu ya. Oke. Ayo Kak Leon, lagi makan apa itu? Kok nggak dibagi-bagi sih? Kalian mau ya? Ayo makan yuk. Ayo Kak. Apa ini Kak? Ini ya. Nah, anget-anget paling enak. Tempe. Iya dong. Tadi kirain aku itu pizza Kak. Jadi males Kak, aku nggak mau sama tempe. Iya sih, kalau pizza aku mau. Tapi kalau tempe ini, ogah aku. Ada nggak tahu ini? Kalian tahu nggak? Tempe itu terbuat dari kacang kedelai. Kacang kedelai kecil, tapi manfaatnya banyak buat tubuh kita. Oh iya Kak? Oh iya. Kacang kedelai yang kecil itu ya Kak ya? Iya. Coba Kak Leon sebutin apa sih manfaatnya? Oh, kacang kedelai itu kecil-kecil tapi bermanfaat buat tubuh kita. Manfaatnya pertama, untuk menjaga kesehatan otak kita, menjaga kesehatan ginjal kita, bisa menjaga kesehatan jantung kita, dan juga menjaga kesehatan tulang-tulang kita. Makan kacang kedelai bisa membuat tubuh kita menjadi sehat, Kak. Wah, kecil-kecil kayak gini, manfaatnya banyak ya. Oh iya, walaupun kecil, tapi dampaknya luar biasa. Wah ini nih yang perlu kita contoh Sob. Kita perlu jadi seperti kacang kedelai yang banyak manfaatnya. Betul banget Kak, hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Setuju. Nah, khususnya di masa pandemi ini, kita jangan sampai kehilangan kasih terhadap sesama. Betul nggak? Betul sekali Kak Leon. Sekalipun disuruh stay at home, kita harus tetap peduli dengan sesama kita sehingga hidup kita tetap menjadi berkat dan disukai semua orang. Sip Kak, aku mau loh jadi orang yang disukai banyak orang. Oh, kalau begitu, kamu harus makan tempe ini supaya kamu disukai oleh semua orang. Tempe. Tempe. Aneh, apa sih hubungan
hubungannya makan tempe sama disukai banyak orang? Ya wis, dimakan aja Sol, biar kamu tambah sehat, ya tambah ganteng. Yuk sekarang kita ajak adik-adik yang ada di rumah untuk apa Sol? Untuk makan tempe. Bukan, untuk ibadah. Yuk saatnya kita sapa adik-adik yang ada di rumah yuk. Yuk. Shalom. Gimana nih kabar kalian semuanya? Pasti pada sehat-sehat semua kan? Ya harus sehat dong asal kalau nggak sehat harus jaga kesehatan dengan baik, minum vitamin, makanan yang sehat. Betul tuh Kak Allen. Tapi jangan cuma sehat aja. Di masa-masa seperti ini kita itu harus tetap menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Nah itu bagus Mbak Ansel, harus tetap jadi berkat. Yuk kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkap yang banyak ya. Yuk, tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Ingat adik-adik, kita harus memenangkan jiwa sebanyak mungkin melalui hidup kita yang jadi berkat. Nah, ini saatnya kita minta hatinya Tuhan, supaya hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, hati Tuhan yang penuh dengan peduli ada di dalam hati kita. Yuk adik-adik, kita nyanyikan pujian ini yuk. Yuk adik-adik sungguh-sungguh ya, nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ya adik-adik
yang sungguh-sungguh kita angkat tangan kita minta hatinya Tuhan. Katakan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Yuk adik-adik kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami meminta hatimu Tuhan untuk Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh mengasihi jiwa-jiwa, peduli jiwa-jiwa meskipun di saat pandemi ini Tuhan, tetapi kami mau bergerak dengan cara mengasihi mereka ya Tuhan. Dan jika sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, Kau memberkati kakak-kakak yang kami menyampaikan firman, biarlah firman yang ditaburkan boleh kami tangkap, boleh kami dengar, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita masih belajar tentang kehidupan Paulus. Tada! Dulu dia bernama Saulus. Dia itu terkenal orang yang sangat jahat dan kejam. Banyak yang gak suka dengan Saulus. Soalnya dia itu jahat dan suka mengejar-ngejar para pengikut Yesus. Padahal Saulus itu orang yang pintar, suka belajar dan rajin bekerja. Dia bekerja berjualan tenda rumah. Tetapi sayangnya dia itu suka memusuhi pengikut Yesus. Hingga suatu hari Tuhan menjamah hati Saulus. Waktu itu Saulus sedang mengejar beberapa pengikut Yesus yang ada di kota Damsyik. Lalu di tengah perjalanan dia terjatuh dari kudanya. Buk! Ada sinar yang terang sekali di depan Saulus. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Seketika itu Saulus menjadi buta. Kalian tahu siapa terang itu? Aha, Kak Caca tahu. Sinar terang itu adalah Tuhan Yesus. Karena di dalam sinar itu ada suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus sangat ketakutan karena dia sadar selama ini dia sangat jahat. Saulus akhirnya menerima kasih Tuhan dan diselamatkan. Semenjak itu, Saulus dibaptis dan berubah nama menjadi Paulus. Lalu, dia pun menjadi pengikut Yesus. Adik-adik tahu nggak apa keinginan besar Paulus? Ada yang tahu nggak? Keinginan terbesar Paulus adalah menjadi berkat untuk banyak orang. Kalian mau nggak jadi berkat buat banyak orang? Nah, Paulus akhirnya membawa semua uangnya untuk pergi ke kota-kota dan memberitakan nama Yesus. Ke kota mana aja ya dia pergi? Yuk kita cari tahu. Paulus pergi ke kota Filipi, Efesus, Kolose, Roma, Korintus, dan masih banyak lagi. Kemanapun Paulus pergi, dia selalu menjadi berkat buat orang di sekelilingnya. Banyak orang yang menjadi menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Lalu, Paulus juga mendoakan orang-orang yang sakit dan mereka menjadi sembuh. Beberapa dari mereka membantu Paulus dalam pelayanan. Lalu, apa aja ya yang dilakukan oleh Paulus? Kalian tahu nggak? Nah,
Paulus memberikan kekuatan dan penghiburan buat mereka yang susah. Padahal Paulus sendiri itu punya banyak masalah. Paulus juga mengajarkan kebenaran kepada orang-orang. Bahkan ya adik-adik, sampai hari ini kita bisa baca nih surat-surat Paulus yang ada di Alkitab. Di sini nih kita bisa tahu kitab-kitab apa aja yang ditulis oleh Paulus. Coba kalian ingat-ingat, kitab apa aja ya yang ditulis oleh Paulus? Kitab yang ditulis oleh Paulus. Sebentar. Kakak lihat dulu ya di Alkitab ya. Kitab yang ditulis oleh Paulus itu mulai dari Roma, lalu Korintus, lalu Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon. Wow, ada 10 kitab. Paulus sudah mengajarkan banyak hal baik dan benar kepada kita semua. Hidupnya sangat bermanfaat bagi banyak orang. Waktu Paulus ada di dalam pelayanan, Paulus tidak takut. Dia begitu berani. Dia melakukan banyak hal untuk Tuhan. Paulus waktu menghadapi bahaya tidak takut mati. Dia melakukan semuanya dan sebab dia percaya bahwa hidup dan matinya ada di tangan Tuhan. Ya, ayo semuanya, siapa yang pengen seperti Paulus boleh angkat tangannya. Kita mau punya hidup seperti Paulus, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, hidup yang bermanfaat. Ayo katakan sama-sama ya, diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya, diberkati untuk menjadi berkat. Ayo sekarang kita mau baca firman Tuhan yang menjadi pegangan Paulus. Kita buka dalam Roma 14 ayat yang ke-8a. Roma 14 ayat 8a dikatakan bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi waktu kita diberi Tuhan nafas hidup, kita masih hidup, kita mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik siap? Ayo sekarang yang mau, kita angkat tangan kita mau berdoa ya. Kita tutup mata semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak yang setia beribadah kepadamu. Tuhan, Kau memberikan kepada kami hati yang selalu ingin, hati yang selalu rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami sudah diberkati, hidup kami sudah diberi kesempatan oleh Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat buat keluarga kami, buat teman-teman kami, buat semua orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau jadi seperti Paulus yang bermanfaat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, kalian mau jadi berkat selama stay at home? Jangan lupa, kalian kalau lihat papa mama sedang sedih, lihat kakak adik kalian sedang sedih, ayo kita mau kuatkan mereka, kita berikan penghiburan buat mereka, kita menjadi berkat buat setiap mereka yang ada di rumah. Ya, oke? Jangan lupa ya, diberkati untuk menjadi berkat. See you next week. God bless you.